tadi kan Ustadz berbicara mengenai hikmah itu untuk kita bisa beribadah kepada Allah, khususnya di bulan Ramadan. Nah, Pak Ustadz, target dari beribadah itu apa sih sebenarnya di dalam bulan Ramadan ini? Ya, terima kasih Mbak Mutia ya. Jadi tadi di ayat suci Al-Quran surah Al-Baqarah 183 sudah disampaikan bahwa hikmah terbesar di dalam kita melaksanakan dengan datangnya saum Ramadan, kita bisa beribadah secara maksimal dan Allah lipat gandakan. Maka kenapa kita beribadah semaksimal mungkin? Tujuan akhir dari ibadah itu apa, kan begitu? Nah makanya sebagaimana tadi difirmankan oleh Allah di akhir ayat itu, Allah mengatakan la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang yang takwa. Saum yang benar-benar saum dan maksimal siang dan malam dengan nilai ibadah, pembentukan karakter orang-orang yang takwa. Kenapa umat Islam ingin menjadi orang yang takwa? Karena Allah berjanji dalam Al-Quran surah At-Tolak ayat 1, 2, 3, dan 4 bahwa Allah berjanji kepada orang-orang yang bertakwa kepadanya akan memberikan 4 nilai keutamaan. Yang pertama, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah dengan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan, khususnya saum, kata Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah akan memberikan jalan keluar dari kesulitan-kesulitan hidup. Maka insya Allah ya iman sekalian, kesulitan apapun seorang pribadi mukmin, manakala dia benar-benar bertakwa, beribadah kepada Allah dan mendekatkan diri kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Pasti Allah akan memberikan jalan keluarnya. Yang kedua, wa may yattaqillah min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, janji Allah, min amrihi, dari segala macam urusannya, yusra, jadi dimudahkan. Jadi dari kesulitan diberikan jalan keluar, dari segala macam urusan menjadi mudah. Tidak ada kamu sulit, tidak ada kamu sukar buat orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Itu janji Allah. Dan yang ketiga, wa may yattaqillah yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan rizki yang kita tidak duga-duga. Jadi ketika Ramadan tiba, mau lebaran, THR, enggak puas. Gaji 12, 13, 15 enggak puas. Orang yang bertakwa kepada Allah langsung gaji ke 1000, bukan 13 lagi. Kenapa demikian? Yazukhu min haitsu la yahtasib. Dan yang terakhir, yang keempat, wa may yattaqillah yukaffir anhu sayiatihi. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menghapuskan seluruh dosa dan kemaksiatan yang kita perbuat. 4 hal ini menjadikan diri kita terhormat, menjadikan diri kita selamat, menjadikan diri kita suci di hadapan Allah kelak bagaikan bayi yang baru dilahirkan oleh orang tuanya, oleh ibunya. Jadi memang harus bertakwa dulu ya Pak Ustadz. Nanti kita dapat tuh semua itu, kita genggam semuanya. Karena di bulan Ramadan nih, khususnya kita nih ya, banyak sekali godaan-godaan. Karena memang katanya tuh setan itu dibelenggu ya, betul nggak? Iya. Ya dibelenggu itu bukan setannya dibelenggu dalam bentuk. Jadi kalau setan dibelenggu gitu ya, kenapa kok orang masih banyak orang yang berbuat maksiat? Jadi setan itu dibelenggu oleh diri kita dengan amal yang kita perbuat. Jadi kalau kita amalnya tadi la'alakum tattaqun, siang dan malam full kita beribadah kepada Allah, amal-amal kita yang akan membelenggu setan sehingga setan tidak mampu menggoda terhadap diri kita. Buktinya kepada orang lain kan bisa, karena orang lain tidak mampu melaksanakan ibadah secara maksimal. Oke, jadi maknanya seperti itu ya. Insya Allah. Nah Pak Ustadz, ketika kita bulan Ramadan juga nih ya, hikmahnya kita harus bersabar. Banyak sekali orang yang berubah. Benar-benar berubah nih Ustadz ketika bulan Ramadan, harus benar-benar ekstra sabar, benar-benar. Nah, ketika setelah bulan Ramadan tuh Ustadz ujiannya, sebenarnya ada hikmahnya nggak sih? Betul. Ya,
justru di antara hikmah-hikmah Ramadan kan tadi banyak. Hikmah yang paling utama menjadikan diri kita orang menjadi takwa. Di antara hikmah itu untuk kita saumtan menjaga kesabaran. Bahkan Nabi ketika seorang pemuda mau nikah itu ternyata dia belum mampu atau sebagaimana, kan Rasulullah suruh dia saum. Supaya dia menekan hawa nafsunya, supaya dia bisa sabar gitu kan. Maka dengan saum orang akan tertanam kesabarannya gitu. Nah makanya kalau betul-betul terlatih di bulan suci Ramadan, kita mampu melaksanakan saum lillahi ta'ala dan mencapai pribadi yang takwa, insya Allah Ramadan selesai, Syawal, Dzulqa'dah, sampai dengan datangnya bulan Ramadan lagi, maka dia tetap akan tertanam kesabaran di dalam dirinya. Gitu. Apakah semua orang umat muslim itu mendapatkan hikmah di bulan Ramadan, Pak Ustadz? Insya Allah semua mukmin akan diberikan oleh Allah hikmah-hikmah besar. Tetapi kembali Allah itu menggunakan kalimat la'ala. Apa tuh? La'allakum tattaqun. Kan begini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kenapa kepakai la'ala? Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian saum di bulan Ramadan seperti umat-umat terdahulu, supaya kamu menjadi orang yang takwa dengan saum itu. Artinya, la'ala itu bisa jadi, bisa tidak. Dikasih kesempatan saum, silakan. Orang Islam saum semua, tapi tidak semua orang Islam bisa mencapai ketakwaan dengan saumnya. Kenapa? Tergantung saumnya. Kalau saum masih juga bohong, sedang saum ngomongin orang. Ya saum dari pagi kebetulan tidur, kebetulan gak kerja, dari habis subuh sampai zuhur tidur. Bangun-bangun zuhur, mandi sholat habis zuhur tidur lagi. Nah kan bagaimana la'ala di sana? Artinya bisa jadi, bisa tidak. Sama. Kenapa Nabi mengatakan kam min so'imin laisa lahu jazaan siyami ila ju'in wal atasi. Berapa banyak orang yang saum di bulan Ramadan, ternyata dia tidak mendapatkan sedikitpun pahala dari saumnya. Kenapa? Karena dia tidak mampu meninggalkan qaula zur, perkataan yang kotor, perkataan yang keji, berbohong dan sebagainya. Tuh, makanya harus sempurna kita beribadahnya. Baik ya, semoga kita selalu istiqomah. Demikianlah ibu sekalian dan ikhwati iman sekalian, mudah-mudahan pembahasan kali ini tentang hikmah saum di bulan Ramadan, yang terpenting bagaimana kita bisa mengisi nilai ibadah siang dan malam full total Ramadan. Sebelum Ramadan yang akan datang belum mungkin menyapa kita. Sekarang Ramadan yang terakhir buat kita, maka kita jadikan Ramadan yang sekarang menjadi Ramadan yang full total ibadah, kita beribadah kepada Allah dan kita mencapai pribadi yang takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Allah menjanjikan kepada kita, buat orang yang takwa kelak di akhirat tempatnya hanya satu, yaitu kembali kepada Allah, yaitu surga royan menanti kepada dirinya. Demikianlah ikhwati mas sekalian, apa yang kita bahas pada kesempatan ini bermanfaat buat kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.